Pom Gathering akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan saya sendiri, Cahaya Lesita dengan NIM 10313240. Dan saya Isma Karomani dengan NIM 103132430004. Saya Belki Salma Rahma dengan NIM 103132430004. Saya Nindya Mulyada dengan NIM 1031324006. Jadi untuk latar belakang sendiri, website Kopkar Investment digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada pengguna. Namun tampilan dan sistem yang ada saat ini masih belum optimal dalam mendukung kenyamanan pengguna. Beberapa aspek seperti tampilan yang kurang modern, tata letak yang belum rapis, serta navigasi yang kurang efisien membuat kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi. Oleh karena itu, dilakukan desain website untuk memperbaiki tampilan dan meningkatkan kemudahan pengguna agar lebih efektif dan nyaman bagi pengguna. Oke, baik, dari latar belakang yang sudah ada, kita pun melakukan wawancara dengan stakeholder dan juga user pengguna dari website Kopkar Investment sendiri ini. Nah, hasilnya itu untuk dari segi profil penggunanya itu digunakan dengan kurang lebih 1.100 anggota Kopkar Investment sendiri. Terus yang menggunakan itu rentang usianya di 30 sampai 70 tahun. Nah, frekuensi akses dari usernya ini itu di kali seminggu ataupun lebih. Nah, perangkat untuk aksesnya itu kalau nggak laptop juga pakai HP itu biasanya sih. Nah, tujuan dan kebutuhan dari website Kopkar Investment ini sebenarnya cukup krusial ya bagi karyawan Kopkar Investment itu sendiri. Yang pertama itu untuk mencari informasi layanan koperasi, terus melihat event dan juga promo, serta melihat upcoming events dan dokumentasi hasil kegiatan mereka. Terus konteks penggunaannya itu mana sih dari Kopkar Investment ini sendiri? Nah, itu bisa diakses di mana saja karena dia bentuknya website, jadi gampang untuk diakses dimanapun. Terus digunakan ini juga pas santai atau saat mereka butuh informasi tertentu. Dan untuk navigasinya sendiri ini yang paling krusial, dia nggak ada search bar di website lamanya, jadi makanya dari itu kita mau redesign. Nah, terus ada pain points-nya sendiri ini dari si user dan juga stakeholder-nya itu sendiri. Itu apa? UI UX-nya itu masih terlihat kuno dan juga kaku. Terus tata letaknya itu nggak rapi tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, karena lihat ada beberapa elemen itu yang masih offset dan ada beberapa halaman yang masih belum bisa digunakan. Terus alur aksesnya juga masih terlalu panjang, nggak efisien. Terus nggak ada fitur penting kayak tadi search bar sama homepage yang langsungnya. Terus navigasi bagian anak perusahaannya itu masih membingungkan. Dan direct ke platform lainnya yaitu Google Drive untuk pendaftaran registrasi anggota. Nah, gap sama ekspektasi dari user maupun stakeholder setelah diredesain itu seperti apa? Itu mereka mau redesainnya itu tetap modern sama corporate, terus layoutnya jadi lebih rapi dan juga menarik, dan warna biru elektriknya itu tetap harus ditahankan karena itu dari company identity. Terus alurnya bisa dibuat lebih sederhana dan cepat pastinya, dan juga lebih ramah untuk user yang usia lanjut. Berikut adalah link dari hasil redesign dari website Koperasi Karyawan Investment sendiri. Bisa di-play prototipe. Oke, baik, sekarang masuk ke prototipe yang pertama. Ini ada tampilan beranda dari Koperasi Investment itu sendiri. Di sini ada search bar, komponen paling penting yang diminta sama pihak stakeholder dan juga usernya. Terus ada komponen berita baru, agenda kegiatan dalam 1 bulan ke depan. Terus ini ada tautan cepat dan bisa akses ke unit-unit lebih cepat lagi gitu. Terus ini ada section keuntungan anggota, bawahnya ada buat kontak us, sama bawahnya jawabannya itu diputar. Ini ada bisa klik ke maps-nya dari komponen itu sendiri. Terus ada link untuk sosmednya sendiri. Boleh dipindah ke salah satu sosmednya ini. Jadi langsung ke link. Nah, ini salah satu juga permintaan penting dari pihak user dan juga stakeholder sana, karena kemarin itu sebelumnya itu masih harus ke link ke Google Drive. Jadi di Google Drive itu pihak karyawan yang baru mau registrasi sebagai anggota karyawan investment sendiri itu harus nge-print formulir yang ada di Google Drive itu, terus baru dikumpulin secara langsung ke meja HRD itu. Nah, sedangkan kita sekarang buat lebih cepat biar langsung bisa diakses di website ini. Bisa diklik. Ini ada beberapa section informasi data dari provinsi. Selanjutnya, ini juga perlu tanda tangan sama ini link Google Drive dari persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, ini pendaftaran anggota syariah itu apa? Karena si karyawan Kopkar Investment sendiri harus membuka rekening syariah
dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa langsung diisi formnya di sini, terus ada section selanjutnya seperti ini dan bisa dikirim. Nah, ini setelah dikirim itu akan muncul status message itu kalau berhasil disubmit dan kembali ke drive. Oke, sekarang untuk di unit usaha itu ada simpan pinjam KKI. Di sini itu ada multiguna jaminan untuk mewujudkan impian hunian dan kebutuhan masa depan Anda dengan fasilitas pembiayaan aman, mudah dan terpercaya. Dan di sini ada section ajukan sekarang dan pelajari produk. Di sini ada lambat pendaftarannya. Yang pertama ada pelayanan Simpin. Ini bisa mengunjungi kantor KKI-nya untuk konsultasi langsung dengan staf mereka. Di sini ada mengisi formulir. Nah, di sini bisa dilengkapi untuk formulirnya. Lalu di sini ada biaya administrasi dan buku keanggotaan Simpin. Oke, di sini di produk Simpin itu ada pinjaman dan simpanan. Untuk di pinjaman itu prosesnya layanan pinjaman simpan KKI itu ada reguler, multiguna jaminan, pendidikan, darurat, perumahan, mobil dan motor. Dan di sini ada persyaratan pinjamannya. Persyaratan pinjamannya itu ada KKI tanpa agunan, syarat pinjaman agunan KKI, syarat kredit motor dan mobil sekalinya. Di sini ada juga jenis pinjamannya, presentasi bunganya, lalu ada tenor waktunya itu berapa lama. Baik, sekarang kita masuk ke section yang simpanan. Yang di simpanan itu tuh ada proses cepat, saldo minimumnya itu dengan 0 rupiah, tenornya 1 tahun, bunga depositonya 2,5%. Di sini perhitungan persentase bunga pinjaman dihitung harian sebesar 2,5% selama periode 1 tahun. Di sini ada simulasinya, jumlah simpanannya berapa, nanti dihitung, nanti akan keluar hasilnya. Oke, baik, di sini ada berita, di sini ada section tanggalnya dan tahunnya, lalu di sini ada yang bagian ritmenya. Ini untuk yang berita itu seperti ini, ada berita untuk populer, kategori dan informasi untuk lebih lanjutnya itu bisa menghubungi admin di bawah ini. Lanjut ke unit usaha SPBU, ini di Gunung Putri itu adalah distribusi bahan bakar berkualitas tinggi dan layanan istirahat premium yang berkomitmen pada keunggulan dan kepercayaan masyarakat. Di sini ada produk kami dan lokasinya. Produk bahan bakarnya itu ada Pertamax, Dexlite, Pertalite dan Biosolar. Lalu fasilitasnya itu ada kakak musola, toilet dan ATM centernya. Di sini adalah ada mitra terpercayanya. Lalu di sini ada bagian alamat, jam operasionalnya itu buka 24 jam, ada teleponnya dan ada maps-nya. Oke, baik, selanjutnya itu yang bagian anak usaha, Profil PT 3 Roda Lekalindo. Di sini ada visi misinya, lalu di sini ada partner trend dari PT Roda tersebut. Di sini ada produk layanan dan jasa trennya, keunggulan tren dan layanan tren itu ada 2, layanan perusahaan dan layanan umum. Di layanan perusahaan ini itu bisa konsultasi bisnisnya. Lalu di bagian sini ada berita tren seperti ini. Lanjut di 5 berkah ya. Nah, di sini ada anak usaha lagi, CV di 5 berkah, partner CV di 5 berkah ini, lalu ada fasilitas dari mereka juga, produk bahan bakarnya ada ini, dan lokasi CV di 5 berkah itu di sini. Kemudian untuk informasinya di sini kita bisa nyari informasinya, berita atau agendanya, terus di scroll ini ada berita-berita yang ada di program itu, ada agenda kegiatannya, ini jadwal-jadwalnya, terus ada dokumentasinya. Terus kalau diklik, nah itu ada berita-berita yang populer, terus ada pengumuman-pengumuman juga sama ya berita-berita yang populer. Kemudian untuk kritik dan saran ini bisa diisi, kemudian nanti diklik kiri. Kemudian selanjutnya ada bagian profile. Di profile sendiri itu yang berbeda, dan di profile koperasi karyawan Indosemen ini terdapat visi misi dan sejarah. Dan di sini juga ada sejarah tahun diberdirikannya Kopkar Indosemen ini sendiri. Baik, jadi kesimpulannya website Koperasi Karyawan Indosemen telah berhasil dioptimalkan dengan pendekatan prinsip keterbacaan, efisiensi navigasi, serta mekanisme kembali ke lebih responsif. Kemudian penyederhanaan elemen visual seperti pengecapan kumpulan tabel dan icon, serta penerapan sistem bantuan dan pencegahan kesalahan dalam pengisian formulir terbukti mampu menurunkan beban kognitif pengguna dan menciptakan interaksi yang lebih intuitif. Kemudian secara keseluruhan transformasi desain ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih profesional dan terstruktur yang memungkinkan anggota koperasi untuk mengakses informasi dan layanan finansial dengan jauh lebih mudah dan akurat. Oke, baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.